Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alhamdani dengan NIM 2416030014. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, pada video kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS-nya itu dengan versi 27. Untuk langkah pertama, kita harus menyiapkan sebuah data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya data Excel, yaitunya data UJT, yang dimana data inilah yang kita gunakan untuk mengolah data menggunakan SPSS nanti. Dan inilah bentuk datanya, yang dimana pada data ini terdapat 3 macam jenis kolom. Yang pertama tentang jenis kelamin, kemudian nilai statistik metode student center, nilai statistik metode teacher center, yang dimana pada data ini terdapat 49 data. Untuk langkah selanjutnya, kita harus ubah terlebih dahulu jenis kelamin ini dengan inisial LP ini dengan sebuah angka. Untuk mengubahnya, terlebih dahulu kita blok seluruh kolom pada jenis kelamin ini. Kemudian kita klik pada bagian Find and Select, kemudian kita pilih Find. Setelah itu kita berpindah ke Replace. Nah, pada bagian inilah kita dapat merubah jenis kelamin ini, yang dimana pada kali ini saya mengubah jenis kelamin perempuan dengan angka 1, dan untuk jenis kelamin laki-laki saya ubah menjadi angka 2. Nah, jika sudah diubah, langkah selanjutnya kita blok seluruh kolom pada data ini, dimulai dari data jenis kelamin, nilai statistik metode student center, hingga pada kolom nilai statistik metode teacher center. Dan kemudian kita copy dengan menekan Ctrl+C. Nah, setelah kita copy, kemudian kita berpindah ke aplikasi IBM SPSS-nya itu. Setelah masuk ke aplikasi SPSS-nya, kemudian kita berpindah ke bagian data view, dan kemudian kita letakkan kursornya itu di sudut kiri atas di samping nomor 1 untuk memindahkan data yang telah kita copy. Untuk penempelannya kita tekan paste with variable names. Nah, setelah ditempel, kemudian kita berpindah ke bagian variable view. Nah, pada bagian ini ada beberapa hal yang harus kita ubah, seperti pada kolom tipe, value, dan measure. Khusus pada bagian ini kita hanya mengubah pada bagian jenis kelaminnya saja. Untuk pada bagian tipe, kita pilih numerik. Dan untuk measure-nya itu kita pilih scale. Nah, pada bagian value ini kita kasih tanda bahwa untuk jenis kelamin perempuan itu dilambangkan dengan angka 1, dan
jenis kelamin laki-laki itu dilambangkan dengan angka 2. Nah, jika data semuanya telah diubah, kemudian kita melanjutkan pengolahan datanya dengan mengklik pada bagian Analyze. Kemudian kita klik pada bagian Deskriptif Statistik, kemudian kita klik pada bagian Frekuensi. Nah, di sini ada 3 macam bagian. Yang pertama jenis kelamin dan nilai statistik dengan metode Student Center, dan juga nilai statistik dengan metode Teacher Center. Nah, pada 3 jenis inilah yang akan kita olah datanya. Yang pertama, kita olah terlebih dahulu pada bagian jenis kelamin dengan memindahkannya ke bagian kolom variabel. Kemudian kita klik pada bagian statistik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita centang. Yang pertama, pada bagian mean, median, mode, sum, minimum, maksimum, dan standar deviation-nya itu harus kita klik, harus kita centang. Kemudian setelah itu kita berpindah ke bagian chart. Pada bagian ini kita pilih pada bagian P chart-nya. Nah, inilah hasil olah data pada bagian kolom jenis kelamin, yang dimana di sini sudah terdapat bahwa perempuan itu terdiri dari 21 orang dan laki-laki 28 orang. Jadi totalnya 49 orang. Setelah itu kita lanjut pengolahan datanya itu pada data yang nomor 2. Caranya juga sama dengan klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, kemudian Frekuensi. Untuk memindahkan data kedua, harus kita keluarkan terlebih dahulu data jenis kelamin ini. Setelah dikeluarkan, kemudian kita masukkan pada data yang kedua. Caranya juga sama, kita atur terlebih dahulu statistiknya. Ini juga sama seperti cara yang tadi, yang dimana kita harus mencentang pada bagian mean, median, mode, sum, minimum, maksimum, dan standar deviation-nya. Setelah itu kita atur juga pada bagian chart-nya, yang dimana pada data ini kita menggunakan bar chart. Nah, inilah hasil olah data pada kolom kedua, yaitu nilai statistik metode Student Center. Dan inilah bentuk bar chartnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita juga harus memindahkan data yang ketiga. Caranya juga sama, tidak ada bedanya. Nah, untuk bagian chartnya kita sesuaikan dengan data yang kedua, yaitu dengan menggunakan bar chart. Dan inilah hasil olah data pada data yang ketiga, yaitu nilai statistik metode Teacher Center. Nah, di sini kita telah menyelesaikan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi IBM Statistik.
yang dimana di sini sudah terdapat 3 data, dimulai dari statistik jenis kelaminnya, statistik metode student center, dan juga statistik dari metode teacher center. Nah, itulah cara pengolahan data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.